Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dari laboratorium 7 tentang pengujian hipotesis. Perkenalkan, nama saya Naura Firda Zafira dengan NIM 40261. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Untuk sampel kecil N kurang dari sama dengan 30 menggunakan uji tes Laden, namun untuk sampel besar N lebih besar daripada 30 menggunakan uji Z. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan Z hidung dengan Z tabel. Rumus untuk mencari Z hidung adalah sebagai berikut. Z sama dengan RS akar N-1. Jika Z hidung lebih kecil daripada Z tabel, H0 diterima dan HA ditolak. Jika Z hidung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Akan membacakan tentang uji Z dua pihak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Syamsur Hidayat dengan NIM 2301112114027. Uji Z dua pihak. Pengujian hipotesis dua pihak merupakan pengujian hipotesis di mana hipotesis H0 berbunyi sama dengan, serta hipotesis alternatifnya H1 berbunyi tidak sama dengan. H0 sama dengan dan H1 tidak sama dengan. Hal ini sesuai dengan Wadah 2020 yang menyatakan dalam bukunya bahwa pengujian hipotesis dua pihak adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya H1 berbunyi tidak sama dengan. Lalu selanjutnya ada uji Z satu pihak. Uji hipotesis merupakan cabang ilmu statistika interferensial yang menguji kebenaran atas suatu pernyataan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anuraga yang menyatakan bahwa uji hipotesis merupakan salah satu cabang ilmu statistika interferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan dan menarik kesimpulan yang diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Ada uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut langkah merumuskan hipotesis. H0 beta I sama dengan 0. Artinya variabel bebas secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H1 beta I tidak sama dengan 0, artinya variabel bebas secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Menetapkan besar level of significance sebesar 0,05. Mengambil keputusan dengan nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Fungsi uji T adalah menguji perbedaan rata-rata dua cuplikan atau sampel. Selanjutnya saya akan membacakan uji tes sampel independen. Uji tes sampel independen adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Studi komparasi independen contohnya perbandingan laki-laki perempuan, perbandingan pada suatu kelompok, kontrol perlakuan, perbandingan perusahaan, asumsi, uji T sampel independen. Syarat dari uji T sampel independen yaitu yang pertama skala data interval atau rasio, yang kedua yaitu kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Jika sampel data berpasangan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji paired sample. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis perbandingan seperti uji Mann-Whitney. Yang keempat, data per kelompok tidak terdapat outlier. Yang terakhir, varian antar kelompok sama atau homogen.
Uji tes sampel dependent. Uji tes sampel dependent berpasangan atau bisa disebut berpasangan. Uji ini menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependen. Misalnya, untuk mengetahui apakah ada perbedaan berat badan sebelum mengikuti program diet dan berat badan setelah mengikuti program diet. Sama seperti uji T independen, uji T dependen memiliki asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, datanya berdistribusi normal. Yang kedua kelompoknya dependen atau berpasangan. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu dengan NIM 230.101.211.40255. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang uji Z. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varian populasinya diketahui, namun bila varian populasinya tidak diketahui, maka varian dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Kriteria pengujian uji Z yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, variansinya diketahui. Yang ketiga, ukuran sampel besar lebih dari 30, dan yang keempat digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Selanjutnya, uji Z dua pihak. Uji Z rata-rata dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apabila proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi dua populasi adalah sampel yang diambil harus acak atau random dan berasal dari populasi yang independen. Berikut adalah beberapa tahapan dalam melakukan uji hipotesis dua populasi. Yang pertama, ada hipotesis. Hipotesis uji proporsi dua populasi terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis uji dua arah dan hipotesis uji satu arah. Uji dua arah digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak. Sedangkan uji satu sisi digunakan untuk mengetahui apakah populasi pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada populasi kedua. Hipotesis untuk uji dua arah adalah H0 dibagi P1 sama dengan P2 dan H1 dibagi P1 tidak sama dengan P2. Hipotesis untuk uji satu arah adalah H0 dibagi P1 lebih dari P2 dan H1 dibagi P1 kurang dari P2. P1 adalah proporsi pada populasi 1 dan P2 adalah proporsi pada populasi 2. Yang kedua ada tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 dikurang A sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya 90%. Selain itu bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, atau 1 dikurang A sama dengan 0,95, maka tingkat signifikasinya adalah 5%. A sama dengan 0,05. Yang ketiga ada statistik uji. Statistik uji digunakan dalam uji proporsi dua populasi adalah Z sama dengan P1 dikurang 2 per akar P dalam kurung 1 dikurang P tutup kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana P2 adalah X1 per N1, P2 adalah X2 per N2, dan P sama dengan X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Yang keempat ada daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak KO. Titik kritis untuk uji dua arah adalah min ZA per 2 dan ZA per 2. Sedangkan untuk uji satu arah adalah min ZA untuk
H0 dibagi P1 lebih dari sama dengan P2 dan ZA untuk H0 dibagi P1 kurang dari sama dengan P2. Yang kelima ada keputusan. Keputusan untuk uji dua arah adalah tolak HO apabila Z kurang dari min ZA per 2 atau Z lebih dari ZA per 2. Keputusan untuk uji satu arah adalah 1 untuk HO dibagi P1 lebih dari sama dengan P2 dan H1 dibagi P1 kurang dari sama dengan P2. Tolak HO apabila Z kurang dari min ZA, dan yang kedua untuk HO dibagi P1 kurang dari sama dengan P2 dan H1 dibagi P1 lebih dari P2. Tolak HO apabila Z lebih dari ZA. Yang selanjutnya ada uji Z satu pihak. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu, sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Berikut ini adalah syarat-syarat yang dipenuhi untuk melakukan pengujian. Sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Varian populasinya diketahui. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukurannya banyak. Sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Perkenalkan, nama saya Noval Adi Akbar dengan 5 NIM terakhir 40274. Uji T merupakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing bebas secara sendiri terhadap variabel pengikatnya. Uji T digunakan untuk mengetahui variabel independen terhadap dependen. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ghazali bahwa uji T digunakan untuk melihat dampak dari masing-masing variabel independen pada dependen. Untuk uji T sampel independen. Uji T sampel independen ini merupakan salah satu cara dari uji T untuk sampel dengan cara membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang bersifat acak. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sugiono bahwa uji T sampel independen merupakan variabel yang dapat memberi pengaruh perubahan variabel dependen. Fungsi dari uji T sendiri yaitu dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata interval dan untuk menguji hipotesis dengan sampel untuk mengetahui batas dari penerimaan hipotesis. Saya Irfan Muhammad dengan NIM 2301 01211 40260. Pada kali ini saya akan membahas materi singkat tentang materi uji sampel dependen. Uji sampel dependen disebut juga variance sample t-test. Jenis uji yang satu ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok berpasangan. Maksudnya pengujian dilakukan terhadap sampel yang sama namun yang berbeda. Misalnya sebelum dan sudah adanya perlakuan tertentu pada sampel. Bisa juga dilakukan tes yang sama pada sampel yang sama dengan alat yang berbeda. Untuk memahami hasilnya, terdapat nilai signifikansi yang memiliki arti tertentu terhadap hasil uji. Nilai ini menunjukkan apakah perbedaan dari kedua kondisi sampel yang diuji tersebut memiliki makna atau tidak. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka kedua variabel memiliki perbedaan signifikan. Artinya, perbedaan perlakuan terhadap sampel memberi pengaruh yang bermakna. Sementara jika nilainya lebih dari 0,05, berarti tidak ada pengaruh bermakna dari perbedaan tersebut. Nama saya Faik Judin dengan nomor NIM 230101 21140 234. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal uji Z dua pihak. Terdapat dugaan bahwa min pendapatan rumah tangga bulanan dari kota A dan kota B adalah sama. Seseorang ingin menguji hipotesis tersebut dengan mengumpulkan data sebagai berikut.
Dari kota A diambil 40 anggota keluarga sebagai sampel dan didapat min pendapatan bulanan sebesar $1.900 dengan standar deviasi $540. Dari kota B diambil 30 anggota keluarga sebagai sampel dan didapat min pendapatan bulanannya $1.600 dengan standar deviasi $420. Bantulah orang tersebut dalam melakukan uji hipotesisnya dengan menggunakan derajat keyakinan 95%. Penyelesaian diketahui N1 40, N2 sama dengan 30, X1 sama dengan 1.900, X2 sama dengan 1.600, S1 sama dengan 540, S2 sama dengan 420. Yang pertama, penentuan H0 dan H1. H0 dibagi mu1 sama dengan mu2. Min pendapatan rumah tangga bulanan dari kota A dan kota B adalah sama. H1 dibagi mu1 sama dengan mu2. Yang kedua, penentuan nilai kritis. DK sama dengan 95% sama dengan 0,95. Karena uji dua pihak, maka yang digunakan hanyalah setengah DK. Sama dengan setengah 0,95 sama dengan 0,475, sehingga Z kritis sama dengan tambah 1,96. Yang ketiga, penentuan nilai uji. SX1 sama dengan 85,38, SX2 sama dengan 76,68. Maka SX1 kurang SX2 sama dengan 114,76, sehingga XVU1 sama dengan 2,61. Yang keempat, karena 2,61 lebih besar dari 1,96, maka kita menolak H0. Kesimpulannya, pernyataan bahwa min pendapatan dua kota tersebut sama adalah tidak benar. Yang kedua, contoh soal uji Z satu pihak. Sebuah perusahaan minuman instan menyatakan bahwa kadar gula rata-rata minuman hasil produksinya tidak lebih dari 12 gram per kemasan. Tentukan hipotesis 0 dan alternatif yang akan digunakan untuk menguji pernyataan perusahaan tersebut. Tentukan pula daerah kritiknya. Penyelesaian pernyataan perusahaan minuman instan tersebut hanya harus ditolak hanya jika VU lebih dari 12 gram dan harus diterima jika VU kurang dari 12. Ingat, hanya H0 harus menyatakan nilai tunggal, sehingga kita akan menguji meski H0 ditulis dengan tanda sama dengan, namun nilainya tidak hanya semata-mata tepat 12 gram, akan tetapi nilai H0 mencakup semua nilai yang tidak dicakup oleh H1, yaitu tepat 12 gram atau kurang dari 12 gram. Sehingga apabila menerima H0 tidak boleh diartikan bahwa VU tepat bernilai 12 gram. Penerima H0 harus kita artikan bahwa kita tidak punya cukup bukti untuk menerima H1 untuk menentukan daerah kritiknya. Coba perhatikan hipotesis alternatifnya, karena jika ini merupakan uji hipotesis satu pihak, maka lambang lebih dari menunjukkan bahwa daerah kritiknya berada di ekor kanan sebaran statis X.
Baik, untuk contoh selanjutnya yaitu uji T sampel independen. Seorang mahasiswa pertanian melakukan penelitian ingin membandingkan efektivitas sistem terasiring dalam mereduksi laju erosi. Mahasiswa tersebut kemudian melakukan pengukuran besaran erosi pada 15 unit lahan pertanian tanpa sistem konservasi dan lahan pertanian yang menggunakan sistem konservasi terasiring. Data yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Hipotesis yang disusun adalah hipotesis dua arah, yaitu H0 sama dengan besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi, sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasiring. H1 sama dengan besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi tidak sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasiring. Dengan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa T stat dengan 16,4 lebih besar daripada T tabel sama dengan 2,048, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa besaran erosi lahan tanpa sistem konservasi tidak sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasiring. Atau dengan kata lain, penggunaan sistem terasiring mampu mereduksi laju erosi di lahan pertanian secara signifikan. Satu soal tentang dependen. Yang pertama, data sampel terdiri atas 10 pasien pria mendapat obat alkohol dengan dosis 6,255 mg. Pasien diukur tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat dan sesudah pemberian obat. Peneliti ini mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien-pasien tersebut dengan alkohol 5%. Adapun data hasil pengobatan adalah sebagai berikut. Sebelumnya 175, 179, 165, 170, 177, 178, 140, dan 176. Sedangkan yang sesudahnya yaitu 140, 143, 135, 133, 162, 150, 182, 150, dan yang terakhir 175. Jawaban yang pertama yaitu tentang hipotesis. HO dibagi 0 aksen sama dengan 0. Tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik pria antara sebelum dibandingkan sesudah dengan pemberian captopril. Yang kedua, HA sama dengan 0 aksen dan 0. Ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan captopril dibanding sebelum diberikan obat. Yang kedua, statistik uji. Uji T 2 sampel berdasarkan perhitungan diperoleh 0 aksen dibagi 35 dikurangi 36 kurangi 30 kurangi 37 kurangi 30,5 kurangi 28 kurangi 35 kurangi 16. Rata-ratanya sama dengan min 17,2. S sama dengan 23,62. N sama dengan 10. Sedangkan yang T 0 aksen per S per akar kuadrat N sama dengan min 17,2 dibagi 23,62 per akar kuadrat 10 sama dengan min 17,2 per 23,62 per 3,162. Min 17,2 per 7,469. Hasilnya yaitu min 2,302. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Pengujian hipotesis dua pihak merupakan pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan serta hipotesis alternatifnya H1 berbunyi tidak sama dengan.
H0 sama dengan dan H1 tidak sama dengan. Uji hipotesis merupakan cabang ilmu statistika inferensial yang menguji kebenaran atas suatu pernyataan. Uji T dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T sampel independen merupakan suatu tata cara dari uji T untuk sampel dengan cara membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang bersifat acak. Uji T sampel dependent disebut juga viral sample test. Jadi uji yang satu ini dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berpasangan. Baik, sekian pemaparan materi dari laboratorium 7 kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.